Are you ready? Three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori belajar matematika di SD menurut Gagne. Yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Ainun Putri Yuliani dengan NIM 2109707, yang kedua ada Intan Sagita Fitriani dengan NIM 2108823, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Intania Permatasari dengan NIM 2109068, nah yang keempat ada Nisfa yaitu dengan NIM 2108174, yang terakhir ada Rifka Amanda Syarifah dengan NIM 2108129. Robert Louis Gagne lahir di Andover Utara pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Beliau seorang ilmuwan psikologi yang terkenal berperan dalam psikologi stimulus respon dan berperan dalam bidang pendidikan karena telah mengembangkan berbagai pengajaran dan teori belajar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Beliau juga pencetus teori condition of learning. Condition of learning mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Gagne mengembangkan teori belajar berdasarkan asumsi, yaitu yang pertama, belajar adalah proses yang kompleks. Yang kedua, belajar berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Berdasarkan asumsi di atas, Gagne mengartikan bahwa belajar merupakan proses yang dapat mengubah tingkah laku manusia secara permanen, sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Baik, selanjutnya yaitu objek-objek pembelajaran matematika. Menurut Gagne, secara garis besar, ada dua macam objek yang dipelajari siswa dalam matematika, yaitu objek-objek langsung dan objek-objek tak langsung. Objek-objek langsung ini meliputi fakta-fakta matematika. Nah, fakta adalah sesuatu yang telah disepakati. Contohnya, 5 adalah simbol untuk kata 5. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan siswa dalam berlatih, di mana siswa mampu memberikan jawaban yang benar dan tepat. Nah, contohnya perkalian dengan aritmatika, pengurangan, dan penjumlahan pecahan. Nah, selanjutnya yaitu konsep. Konsep adalah ide yang mampu membuat seseorang mengelompokkan suatu objek. Nah, contohnya konsep segitiga. Nah, selanjutnya prinsip. Prinsip adalah sederetan konsep. Nah, contohnya dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruen. Nah, selanjutnya yaitu objek tidak langsung, meliputi transfer belajar, selanjutnya kemampuan menyelidiki, selanjutnya kemampuan memecahkan masalah, selanjutnya disiplin pribadi dan apresiasi pada struktur matematika. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap 9 proses kognitif menurut Gagne, yaitu memelihara perhatian atau mendapat perhatian. Selanjutnya, menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mengingat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, memberikan definisi atau stimulus. Selanjutnya, menyediakan bimbingan belajar. Selanjutnya, menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Selanjutnya, menilai kinerja yang sudah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, memindahkan kemampuan belajar ke ingatan jangka panjang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intania. Baik, selanjutnya ada fase-fase kegiatan belajar, yaitu yang pertama, fase aprehensi. Pada fase ini, siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. Nah, yang kedua ada fase akuisisi atau fase penyerapan. Pada fase ini, siswa melakukan akuisisi atau penyerapan
terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, atau prinsip yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga ada fase penyimpanan. Pada fase ini, siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar dalam ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Fase terakhir yaitu fase pemanggilan. Pada fase ini, siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang telah ia peroleh dan ia simpan dalam ingatan, baik itu yang menyangkut fakta, keterampilan, konsep maupun prinsip. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nisfa. Taksonomi Gagne. Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar atau kapabilitas, 3 bersifat kognitif, 1 bersifat afektif, dan 1 bersifat psikomotor. Gagne membagi hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama ada informasi verbal. Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Contoh, siswa dapat menyebutkan dalil Pythagoras yang berbunyi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Yang kedua, keterampilan intelektual. Kapabilitas keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui belajar. Kapabilitas keterampilan intelektual menurut Gagne dikelompokkan dalam 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, dan belajar pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi kognitif. Kapabilitas strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Contoh, tingkah laku akibat kapabilitas strategi kognitif adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Yang keempat, sikap. Kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespons secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Contoh, seseorang memasuki toko buku yang di dalamnya tersedia berbagai macam jenis buku. Bila orang tersebut memiliki sikap positif terhadap matematika, tentunya sikap terhadap matematika yang dimiliki mempengaruhi orang tersebut dalam memilih buku matematika atau buku lain selain buku matematika. Yang kelima, keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Contoh yang lebih sederhana misalnya, kemampuan menggunakan penggaris, jangka, sampai kemampuan menggunakan alat-alat tadi untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Selanjutnya, Gagne mengelompokkan ada 8 tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat, yaitu belajar yang dilakukan tidak dengan niat atau spontanitas. Yang kedua ada belajar stimulus respon, yaitu belajar yang dilakukan dengan adanya niat. Yang ketiga, belajar rangkaian gerak, yaitu belajar mengenal tahap-tahap rangkaian gerak. Yang keempat, belajar rangkaian verbal, yaitu belajar dengan perbuatan lisan. Yang kelima, belajar membedakan, yaitu belajar membedakan antara 2 atau lebih objek atau memisah-misah rangkaian yang bervariasi. Yang keenam, belajar pembentukan konsep, yaitu belajar mengelompokkan suatu objek. Yang ketujuh, belajar pembentukan aturan, yaitu belajar menghubungkan 2 konsep atau lebih. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu belajar pemecahan masalah, merupakan belajar dengan menyelesaikan masalah yang lebih tinggi derajatnya. Penerapan teori Gini dalam matematika. Contoh penerapan teori Gini dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah pengenalan operasi perkalian pada siswa SD kelas rendah dengan menggunakan media yang konkret, misalnya permen, apel, pensil, dan roti. Yang pertama, memelihara perhatian atau mendapat perhatian. Kegiatan di mana guru memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa materi pelajaran tersebut sangat penting. Contohnya, guru menunjukkan perkalian 4 dengan menggunakan media buah apel. Yang kedua ada
menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran, di mana guru memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Contohnya, guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian. Lalu ada mengingat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu melakukan atau memberikan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan. Contoh, guru menanyakan hasil dari perkalian tertentu menggunakan media yang ada. Lalu ada memberikan definisi atau stimulus. Dilakukan dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Contoh, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan pertanyaan kemudian dibahas bersama dengan guru. Lalu menyediakan bimbingan belajar. Guru memberikan bimbingan kepada siswa supaya siswa dapat memahami materi yang dibahas. Contoh, dalam proses perhitungan yang diberikan oleh guru, siswa diminta untuk menghitung sambil guru menuliskan hasilnya di papan tulis. Lalu menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, siswa diminta menyebutkan apa yang telah dipelajari atau penguasaan materi yang dipahami. Lalu ada memberikan umpan balik. Maksudnya, memberikan informasi tentang tingkat kebenaran yang telah dicapai. Memberitahu murid apakah hasil belajar benar atau salah. Contoh, guru menanyakan kepada siswa, sudah benarkah belum perhitungan yang dilakukan? Lalu menilai kinerja yang sudah ada dilakukan oleh siswa. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah siswa telah benar melakukan materi pembelajaran dengan memberikan soal. Contoh, memberikan evaluasi ke siswa. Lalu yang terakhir ada memindahkan kemampuan belajar ke ingatan jangka panjang dengan cara mengulas kegiatan belajar yang telah berlangsung. Guna merangsang kemampuan siswa mengenai materi yang sudah dibahas, serta guru mentransfer dengan cara cepat atau rangkuman. Contoh, guru mengajak siswa untuk memecahkan masalah perkalian dengan metode aritmatika. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.